Syahrin Hamid menyampaikan pertimbangan Anies tak maju di Pilgub Jabar, Kamis, 29 Agustus 2024. Juru bicara Anies Baswedan mengatakan Anies mempertimbangkan tak maju di Jabar. Meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat dan sudah diputuskan bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat, dan kita tahu bahwa kalau di Jakarta memang banyak aspirasi warga masyarakat yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta, dan itu juga terrefleksi dalam keputusan partai di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan kita tahu itu juga sudah beberapa keputusan partai di tingkat pusat. Namun memang Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah. Nah, sehingga memang melihat bahwa ya untuk itu pertama Mas Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Dan insya Allah nanti mungkin pada esok hari akan ada penyampaian secara khusus Mas Anies untuk kebutuhan masyarakat ataupun untuk publik. Itu kira-kira. Ini pertimbangannya apa Mas untuk tidak menerima tawaran dari partai politik ini? Ini kan maksudnya akhirnya tiket untuk maju pilkada ini terbuka. Mengapa tidak diambil? Ya kan tadi bahwa memang dilihat dari ada hanya satu alasan yang bisa kita sampaikan adalah perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan ada aspirasi, baik itu dari warga maupun dari partai politik. Nah, sementara di Jawa Barat memang baru kali ini, pada kurang lebih baru hari ini. Nah, sehingga pertimbangan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan. Tentunya pertimbangan yang lainnya akan disampaikan oleh Mas Anies pada kesempatan besok hari. Secara khusus bisa didetailkan bagaimana mulainya PDIP ini mengajak Mas Anies untuk maju di Jawa Barat sampai akhirnya penolakan malam ini disampaikan oleh Mas Anies sendiri. Ya, jadi memang ada komunikasi tentunya antara tentunya partai politik dengan Mas Anies, dan kemudian itu juga menjadi pertimbangan, dan ya itu memang dipertimbangkan, dan akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan disampaikan bahwa ya Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Jadi itu kira-kira teman-teman semua. Mas Arief, ini kan kita kan tinggal 2 jam atau beberapa menit lagi penutupan pendaftaran KPA, pendaftaran Pilkada. Oke. Nah, ini bagaimana komunikasikan dengan PDIP? Apakah ini tidak menyebabkan kecewa di masa depan dengan partai-partai politik karena menimbulkan cacat dalam komunikasi? Oh tidak, kita dengan PDIP hubungannya sangat bagus. Mas Anies dengan PDIP begitu mendalam komunikasinya, intensitas bertemu juga sering, mendiskusikan banyak hal, mendiskusikan pikiran-pikiran Bung Karno, mendiskusikan tentang Pancasila, mendiskusikan tentang rakyat, tentang politik tata ruang, tentang lingkungan, banyak hal. Bahkan Mas Anies setelah selesai bertemu dengan pimpinan PDI Perjuangan, dihadiahi sekitar 10 buku pikiran-pikiran Bung Karno. Dan harapan kita tentunya kerjasama ini tidak hanya di pilkada, lebih dari itu kita menginginkan bahwa nasionalisme juga agamis ini berjalan seiring. Nah, kita harapan bahwa bagaimana Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, mewujudkan masyarakat adil, makmur, bersatu. Ini adalah cita-cita, juga membangun demokrasi, mengawal konstitusi. Ini adalah bagian dari agenda-agenda penting. Dan kita tahu bahwa PDI Perjuangan kemarin menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang mengawal konstitusi dengan menolak kelanjutan pembahasan RUU Pilkada misalnya. Dan kita tahu bahwa Mas Anies juga menyampaikan pikiran-pikiran yang sama. Nah, prioritas dan konsentrasi dan kesamaan visi ini, nah ini tentunya akan kita kawal, dan ini harus berjalan terus. Dan soal pilkada ini adalah satu momentum, masih banyak momentum yang lain, agenda-agenda politik selanjutnya ke depan yang tentunya perlu kerjasama. Karena biar bagaimanapun partai politik
Mas Anies ini adalah sosok yang memang ditunggu sikap, pikirannya, keteladanan politiknya oleh warga masyarakat. Dan untuk itu maka kita berkepentingan bahwa komunikasi, harmonis, ini harus terus berjalan antara Mas Anies dan juga PDI Perjuangan. Mas, ini kan tersisa 2 jam lagi. Apakah last minute masih ada keputusan ini mungkin berubah? Saya kira sudah. Keputusannya sudah selesai bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Itu sudah final. Mbak Sarin, tapi tadi ada sempat miskomunikasi dengan dari timnya Mas Anies dan juga tim dari DPD Jawa Barat mengatakan bahwa memang Mas Anies ini on the way ke Jawa Barat. Artinya apakah memang komunikasinya benar-benar baik atau gimana, Bang? Kita belum ada komunikasi secara teknis untuk berangkat ya. Tidak ada komunikasi sama sekali soal itu. Kita baru komunikasi soal bagaimana membangun komunikasi soal tawaran untuk maju di Jawa Barat. Sebagaimana kita berkomunikasi kemarin tentang maju di Jakarta. Dan tahapan-tahapan itu bertukar pikiran, bertemu antara Anies dengan utusan resmi PDI Perjuangan, Anies bersilaturahmi di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Anies bersilaturahmi bertemu dengan Bang Dul, Rano Karno di kantor DPP PDI Perjuangan di Gedung B. Nah, itu adalah fase-fase yang menurut kami itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik antara hubungan Mas Anies dan juga PDI Perjuangan. Jadi tidak ada hal yang salah. Ketika partai memutuskan bahwa yang dicalonkan di DKI Jakarta adalah Pramono Anung dan Rano Karno, tidak ada kekecewaan sedikit pun dari Mas Anies terhadap PDI Perjuangan. Justru sebaliknya bahwa Mas Anies menyampaikan terima kasih, apresiasi terhadap apa yang menjadi keputusan partai politik, dalam hal ini PDI Perjuangan. Memang harus begitu, kita harus fair, kita harus membangun demokrasi yang sehat, dan pilar dari salah satu pilar demokrasi adalah partai politik. Kita berkepentingan partai politik ini tumbuh sehat, edukasi politiknya jalan, sebagai agregasi dan artikulasi politiknya jalan, dan juga sebagai bagian dari rekrutmen kepemimpinan politiknya juga berjalan baik. Dan untuk itu mari sama-sama kita dorong agar partai ini tumbuh sehat dan baik. Bagaimana dengan di Pilkada Jakarta mengikuti Pilkada 2024? PDIP nggak, Mas? Ya, bagaimana? Berarti Mas Anies kali ini dipastikan tidak mengikuti konsultasi pemilu ataupun Pilkada 2024, begitu Bang Sahrin? Kita kan masih bicara soal Jawa Barat ya tadi. Berarti artinya apakah ini terbuka untuk di Jakarta? Karena kan partai politik bisa memberikan lebih dari satu form B1 KWK. Apa itu? Apakah artinya memang Pilgub Jakarta justru yang bagaimana Mas untuk Ya, saya kira situ ya. Selesai dulu ya untuk Jawa Barat dan untuk hubungan Pak Anies dengan PDI Perjuangan. Artinya Oke. untuk Pak Anies Yang lainnya nanti besok akan disampaikan oleh Mas Anies secara langsung. jam berapa Mas besok? Nantilah dikasih tahu. Mungkin Artinya lihat kalau bisa di Jakarta akunnya masih juga. lampu kuning bukan lampu merah begitu ya Bang? Jakarta kan sudah daftar semua, gimana Bel? Tapi kan bisa mendaftarkan Ya, nah, mudah-mudahan semoga saja ada. Oke? Pastikan Pak Anies hari ini di Jakarta ya. Pak Anies hari ini di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sayang nih.